sing yang wawancara siapa? Oh masih. Oke, monggo. Jadi untuk yang pertama Ibu, ini bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran anti korupsi? Baik, menurut saya sebagai salah satu pengampu pendidikan Pancasila di lingkungan SMA Negeri 1 Ponorogo, bahwa pendidikan anti korupsi itu memang penting dilaksanakan di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah. Tujuannya untuk membentuk karakter siswa sebagai salah satu anggota masyarakat Indonesia, akan kesadaran bahwa hal-hal atau sikap-sikap apa saja yang bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi. Dan hal ini insya Allah sedikit banyak sudah kita terapkan di lingkungan sekolah SMA 1 Ponorogo, walaupun mungkin dalam hasilnya mungkin belum maksimal sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi salah satu contoh dari pembelajaran anti korupsi itu bagaimana? Salah satu contohnya adalah untuk kegiatan-kegiatan kalau memang secara diskusi kelompok itu beberapa pertemuan itu kita ada terutama untuk sub tema atau apa namanya kalau dulu namanya KD ya, KD kompetensi dasarnya itu yang berkaitan dengan Pancasila. Pancasila di sini adalah salah satunya untuk bagaimana nilai ataupun nilai Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan siswa, baik di rumah maupun di sekolah. Itu anak-anak itu diminta untuk membuat satu contoh tindakan-tindakan yang dimana bisa mengarah ke tindakan korupsi. Dan hal ini secara sederhana diharapkan anak itu mampu mengidentifikasikan dari hasil diskusi itu mampu mengidentifikasikan manakah tindakan korupsi yang sehari-hari mungkin dilakukan dan dianggap sebuah hal yang wajar. Dan ini sedikit banyak juga sudah bisa diterapkan. Contohnya ketika menggunakan fasilitas sekolah, berarti kita tidak boleh membawa pulang atau memiliki fasilitas sekolah tersebut. Itu contohnya. Misalkan walaupun hanya sekedar alat tulis ya, spidol ataupun penghapus ataupun alat-alat tulis yang sudah disediakan sekolah. Itu jadi saya juga pun sebagai guru selalu menekankan kepada siswa, ini spidol punya saya ya, jadi saya tidak mengambil spidol dari kelas kalian. Mohon kalaupun saya terbawa spidol saya itu, berarti tolong diingatkan agar saya tidak menjadi bagian dari sikap-sikap yang mencerminkan hal-hal korupsi yang sekecil apapun. Itu satu contohnya. Itu yang saya contohkan. Kemudian kalau untuk siswa, saya contohkan dari awal kita sudah MOU dengan siswa. Ketika kalian tidak bisa mengaplikasikan apa yang namanya kemampuanmu, setidaknya kamu itu harus punya kejujuran. Kejujuran harus maksimal. Karena bagaimanapun kejujuran itu adalah sumber dari pembiasaan untuk tidak mengarah ke sikap atau tindakan korupsi. Itu yang sering saya tekankan kepada siswa. Seperti itu salah satunya. Ini kan ada salah satu contoh korupsi ya. Contohnya adalah mungkin dari siswa ada yang mungkin ada berperilaku mencontek atau ya. Itu menurut Ibu bagaimana?
Ya pasti kita nggak untuk mencontek itu dari dulu sampai sekarang itu budaya itu saya yakin masih ada, walaupun di pembelajaran saya pada saat misalkan kita evaluasi harian itu biasanya anak itu saya minta untuk HP dan segalanya mohon diletakkan di depan meja guru ya, seperti itu untuk handphone. Kemudian semua tas yang buku-bukunya dimasukkan ke tas dan tolong tasnya dimasukkan ke loker masing-masing. Jadi di atas itu hanya kertas dan alat tulis secukupnya. Itu pun kalaupun ada mau merevisi kesalahan jawaban, itu saya tidak meminta untuk menggunakan tip X. Jadi tolong kalau yang nggak punya tip X nggak usah pinjam, langsung dicoret saja. Coret nggak diurek-urek, tapi dicoret saja biar saya tahu apa jawabanmu itu sebenarnya, seperti itu. Jadi sehingga hal ini menekankan kepada siswa untuk ya berusaha untuk tidak berperilaku korupsi di lingkungan belajar mereka. Seperti itu. Dari yang dipaparkan Ibu tadi mengenai siswanya ini ada dampak yang signifikan atau masih tetap sama saja siswa-siswa? Kalau di dalam pembelajaran saya siswa insya Allah tertib ya, bisa melaksanakan dan bisa menerima. Tapi kalau di pelajaran yang lain kita belum tahu. Jadi kalau saya mengatakan dampaknya itu bagus ataupun sudah berapa persen, itu saya tidak yakin. Karena kalau mereka itu hanya mungkin menurut saya mungkin di pelajaran saya saja, karena saya sudah ada MOU dari awal kepada siswa, kalaupun nantinya melakukan yang namanya mencontek dan sebagainya dengan bentuk apapun, kalau menggunakan handphone saya sita seminggu, saya sita seminggu, terus nanti orang tua yang mengambil dengan membuat surat pernyataan dan sebagainya. Terus misalkan itu dengan sebuah kertas atau sebagainya, itu mungkin saya akan resikonya yaitu mengurangi nilai dari Anda, karena itu termasuk nilai afektif atau nilai sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Jadi sedikit banyak anak itu sudah langsung mengkondisikan, dan akhirnya insya Allah kalau di mapel saya ya, insya Allah itu anak itu memang benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Saya nggak menuntut kalian nilainya bagus, tetapi setidaknya kalian sudah berupaya, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, hasilnya itu tinggal nanti saja. Silahkan, itu saya harapan kalian adalah warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan norma-norma agama. Saya tekankan seperti itu kalau di mapel saya. Ya, insya Allah berjalan kalau di mapel saya ya. Tapi kalau di mapel saya kurang tahu. Karena tergantung guru-gurunya masing-masing. Karakter guru anak tersebut bisa diarahkan, atau kadang anak itu terlalu enjoy sehingga dia tidak merasa ada beban atau tidak merasa ada hal yang perlu dilakukan. Akhirnya mereka kadang ya seenaknya sendiri juga ada. Tergantung gurunya masing-masing. Itu kalau menurut saya seperti itu. Ini untuk mungkin yang agak ya. Apakah Ibu itu mempunyai kendala yang berakibat tidak melaksanakan pencatatan laporan administrasi KBM secara optimal? Kendala untuk pencatatan administrasi kepada siapa laporannya? Kepada untuk administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan ya sangat berkendala. Masalahnya kendalanya kalau kita menyampaikan kepada ke lingkungan sekolah saja loh ya. Kalau misalkan kepala sekolah, Pak enak ini tolong apa ya, mungkin saya menyampaikannya. Belum tentu, karena kepala sekolah pun juga mungkin punya kesibukan yang lain. Jadi untuk saat ini sampai sekarang kita masih mengatasinya sendiri. Jadi kita kalau mau meminta itu dianggap hal yang tidak penting. Jadi para pejabat ataupun pemerintah apalagi itu menganggap hal seperti itu yaitu urusannya guru,
bukan urusan pemerintahan. Padahal di sini guru itu memang sebagai ujung tombak pendidikan di negara Indonesia ya. Sumbernya kan awalnya yang bekerja atau yang mendidik karakter anak atau siswa itu kan memang dari guru dan keluarga. Kalau guru saja tidak dianggap oleh pemerintah, kedudukan posisi guru itu juga seperti banyak contoh ya, banyak contoh yang terjadi dengan sikap guru yang mendisiplinkan siswa ternyata dianggap membuli, dianggap pelecehan, dianggap kekerasan, dianggap penganiayaan, sehingga kita kena pasal pidana. Dan itu pun saya nggak mau beresiko lah kalau seperti itu. Saya nggak menutup kemungkinan kalau itu sangat berkendala bagi seorang guru. Jadi kalau mau mendisiplinkan siswa itu nanti ada orang tua yang tidak terima atau pihak-pihak luar yang tidak terima, akhirnya mendiskreditkan posisi guru, dianggap guru itu adalah bukan memberikan pembelajaran karakter, tapi memberikan pembelajaran pelanggaran tindak pidana, misalkan kekerasan ataupun pelecehan dan sebagainya. Itu kendala kita di lapangan, dan karena kurang responnya pemerintah memang seperti itu yang kita rasakan. Ini untuk ibu sendiri ya. Iya. Ini selama mengajar ini ada atau tidak kalau kendala di lingkungan ya, selama selama mengajar. Kendalanya itu ya pasti ada kendala. Segala sesuatu itu pasti punya kendala. Hanya saja selama ini kendala yang sudah ada itu insya Allah bisa kita hadapi dan bisa kita selesaikan. Karena ini kendala itu kadang selain berasal dari diri sendiri, bisa juga berasal dari lingkungan. Contohnya kekurang mendukungnya pihak-pihak di lingkungan sekolah. Misalkan ketika kita memperlakukan siswa seperti ini, itu ada beberapa ya 1 atau 2 orang ya, itu guru tersebut atau pihak tersebut tidak sesuai dengan harapan beliau. Itu mungkin bisa terjadi. Tapi hal itu ya kita cari solusinya. Solusinya bagaimana? Kalau itu tidak boleh, kalau itu tidak sesuai, terus solusinya bagaimana? Kita cari solusinya bersama-sama. Kalau ketika ada kasus yang hampir sama dan itu bisa diselesaikan secara intern, jadi kita selesaikan secara intern dulu. Kalau memang itu perlu bantuan dari luar, ekstern, berarti kita juga bisa menggunakan bantuan itu dari pihak luar. Misalkan dari luar itu maksudnya nih wali murid ya, intern mungkin anak itu sendiri atau bapak ibu guru, anak bapak ibu guru, serta lingkungan sekolah saja. Kalau itu belum tidak bisa diselesaikan, mungkin kita memanggil orang tua, terus memanggil komite ataupun memanggil mungkin pemuka ataupun mungkin kerjasama dengan aparat untuk menyelesaikan hal-hal yang memang itu kaitannya dengan yang lebih luas lagi. Tapi kita optimalkan ke internnya aja dulu, diselesaikan secara intern dan kita berusaha semaksimal mungkin, dan insya Allah sampai saat ini kita belum sampai ke ekstern ya. Jadi alhamdulillah sudah terselesaikan gitu, solutifnya ada gitu. Begitu ya. Ini yang terakhir. Oke. Ini harapan Ibu mengenai pembelajaran anti korupsi itu bagaimana ke depannya? Harapan saya sebagai guru, sebagai warga negara Indonesia, korupsi itu bisa hilang. Walaupun misalkan nggak bisa hilang 100% ya, setidaknya berkurang. Setidaknya minimal lah 50%. Karena sekarang ini korupsi itu yang melakukan tidak hanya pejabat,
tetapi kalangan masyarakat itu sendiri yang merasa itu bukanlah tindakan pidana korupsi. Padahal kalau kita perhatikan tindak pidana korupsi itu bisa dilakukan oleh siapapun, yang apalagi yang berkaitan dengan yang namanya uang, ya, yang menghasilkan sebuah uang atau menghasilkan sebuah materi, sehingga itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik siswa, guru, ataupun siapapun, dalam bentuk apapun. Tidak hanya uang, tidak hanya bisa juga bentuknya materi ya. Materinya itu ya itu tadi saya katakan, misalkan contohnya spidol di kelas itu kan bukan haknya guru untuk dibawa. Nah itu harusnya dikembalikan. Contohnya itu kan materi, bukanlah spidol yang berharga. Spidol itu harganya berapa? Mungkin hanya 3.000 sampai 5.000. Tetapi kalau itu penting untuk kegiatan pembelajaran, hendaknya spidol itu tetap dikembalikan lagi. Itu contohnya ya, korupsi yang kecil ya, misalkan seperti itu. Terus contoh yang lain, siswa saya berikan pemahaman. Contoh tidak korupsi yang pernah kalian lakukan, contohnya diminta orang tua membelikan sesuatu, uangnya kembalikan apa enggak? Ya saya kembalikan Bu. Berapa semuanya atau persentasenya berapa persen yang kamu kembalikan? Ada yang tidak dikembalikan, ada yang dikembalikan hanya berapa, ada yang ya dikembalikan semuanya. Itu contohnya korupsi kecil di lingkungan siswa. Terus misalkan kamu dimintai tolong temanmu membeli sesuatu, sesuai bebalik nopora, saya gitu. Saya kembalikan, Bu, enggak dikembalikan Bu kemarin Bu, sisa 1.000 enggak dikembalikan. Kamu 1.000 itu ikhlas atau memang kamu minta? Ya saya minta, nek saya minta, ya wes kamu kasihkan, Dek, kasihkan. Nah, enggak ada uang 1.000-nya Bu, gantinya permen, ya kasihkan permennya, saya gitu. Jadi satu contoh, hal-hal kecil, sikap-sikap yang menunjukkan korupsi sekecil apapun itu tolong jangan sampai. Nah, ini kalau di dalam pembelajaran sudah disarankan atau sudah diminta untuk melakukan itu. Nah, ini tinggal di tingkat setelahnya. Misalkan seperti jenengan sebagai mahasiswa ya, itu di tingkat setelahnya itu apakah korupsi itu bisa Anda lakukan? Mungkin bisa. Ya, dalam bentuk apapun, sekecil apapun itu bisa. Kalau kita berusaha menghindari tindakan korupsi itu, insya Allah setiap manusia mau melaksanakan dan mengintrospeksi dirinya atau mengevaluasi dirinya, oh itu adalah tindakan korupsi, maka tidak akan ada korupsi di Indonesia lagi. Setiap manusia, walaupun bukan pejabat, ya, itu contohnya. Jadi kalaupun pejabat itu, karena gini, korupsi itu kan salah satu indikasinya adalah karena dia punya kewenangan atau kekuasaan. Jadi siapapun yang punya kekuasaan dan kewenangan, hendaknya berhati-hati, jangan sampai ada perilaku-perilaku yang bisa mengarah ke korupsi. Jadi korupsi itu memang godaannya karena punya jabatan. Maka dari itu, saya jabatannya di sini apa? Sebagai guru. Jabatan kan saya punya jabatan di sini sebagai guru. Ketika guru itu menyalahgunakan kewenangannya, misalkan tidak mengajar, kan korupsi juga, korupsi waktu, korupsi memberikan ilmu kepada siswa. Dan saya kalau seperti itu, saya ini mohon maaf ya Cah, saya hari ini sakit, mohon izin, terus tolong kerjakan tugasnya dan sebagainya. Itu saya meminimalisir, saya tidak korupsi di waktu tugas saya sebagai guru. Itu contoh ya. Dan saya perhatikan guru-guru sekarang ini juga tanggung jawabnya untuk memberikan ilmu itu juga sudah menurun. Beda dengan angkatan-angkatan saya ataupun angkatan senior saya. Dulu itu guru sik mau memberikan materi, diupayakan dan sebagainya. Yaitu beda karakter antara individu satu dengan individu. Kalaupun guru itu punya tanggung jawab yang sama, merasa itu perlu dilaksanakan, itu dilaksanakan, nggak usah ada kepala sekolahnya apa tidak. Itu serang gitu. Di lingkungan SMA 1 juga. Kepala sekolahnya enggak. Oh, enggak ada kepala sekolah yang ulang. Itu yang terjadi di sekolah kita itu. Asli kita nggak memungkiri ya Mbak ya.
nggak memungkiri Mas. Tapi itu pernah terjadi di sini dan masih ada sampai sekarang. Nah, saya mau minimalisir sebagai guru, apalagi guru pendidikan Pancasila, meminimalisir bahwa saya jangan seperti itu. Amanah saya dari negara adalah memberikan ilmu saya kepada siswa. Kalaupun saya kok tidak bisa hadir, berarti saya tanggung jawabnya apa? Yang memberi tugas, terus nanti ada penilaian dari tugas itu sendiri. Jadi tidak serta-merta saya tugas bisa terus tak tinggal kemana-kemana. Itu perasaan saya nggak nyaman. Saya itu merasa berdosa. Karena tujuan saya di sini, saya selain tugas dari negara sebagai seorang pendidik, saya itu juga punya tugas dari Allah. Karena kan ada istilah ilmu itu cahaya. Jadi ketika saya akan memberikan ilmu yang saya tahu, yang saya peroleh, berarti bisa menerangi kehidupan seseorang ataupun masyarakat. Saya gitu, pikirannya gitu. Jadi konsep saya seperti itu. Jadi saya nggak melihat apakah ada pejabat, apakah ada apa, saya nggak pengaruh. Makanya ini anak-anak di sini kalau di polling guru yang tidak pernah absen itu mungkin salah satunya, mungkin ya. Bukan saya membanggakan ya, maksudnya ini siswa. Jadi saya kadang polling dengan anak-anak di setiap kelas gitu. Tadi kosong toh Cah? Iya. Ya belum apel ini. Ya. Berarti ini saya satu-satunya guru yang baru masuk. Iya. Sejak pagi sampai siang. Saya prihatin teman-teman saya kok seperti itu. Terus kalau saya mau menegur, bagaimana cara saya menegur? Bukan kapasitas saya menegur, tapi setidaknya buatlah kesadaran diri sendiri gitu. Ke teman-teman guru saya ini kadang gitu. Padahal itu gurunya masih muda, lebih muda dari saya. Harusnya kan lebih semangat. Itu sayangnya seperti itu. Itu kan tindakan korupsi kan itu. Jadi tidak menyampaikan ilmunya secara profesional. Dan kalau saya mikirnya dari dulu begitu saya itu jadi disebut sebagai guru, saya itu sejak awal jadi guru itu sudah punya satu komitmen bahwa saya itu guru tidak hanya karena saya itu ditugaskan, tapi karena itu amanah dari Allah saya. Nah, amanah dari Allah itulah yang paling berat. Kalau saya tidak melaksanakan, saya pikirannya menetap please. Terus kalau saya ada tugas tambahan dan sebagainya, selama tugas tambahan itu menurut saya juga penting, saya tinggalkan kadang. Misalkan ada rapat ya, karena saya sebagai panitia apa. Kalau tugas itu nggak penting, saya tinggalkan, saya tetap masuk di kelas. Itu satu contohnya. Karena apa? Tugas saya di sini adalah menjalankan amanah. Selain dari negara juga dari Allah. Aja saya gitu. Jadi itu ya salah satu contoh cara saya untuk ikhlas membagikan ilmu saya kepada siswa. Entah itu nanti dipakai sama siswa atau tidak, tapi tujuan saya seperti itu aja. Semoga manfaat ya Lindo nantinya kalau kamu sudah jadi orang sukses. Nah, ini kan ada kemarin saya ketemu anggota Dewan DPRD. Dulu saya ngajar 2 tahun si anak ini. Terus ketemu saya pas takziah itu. Saya diam aja, coba dia mengingat saya apa enggak. Itu bentuk keikhlasan dia menerima ilmu saya. Kalau dia ingat ke saya berarti dia mau salaman ke saya dan ya silaturahim ya. Salaman adanya. Salaman, alhamdulillah kamu jadi wakil rakyat, tolong amanah, masih ingat pelajaran saya toh. Nggih Bu, siap insyaallah. Itu contohnya maksudnya itu ketika alumni yang sudah lulus dari sini, saya harapannya itu ya satu, jadilah manusia yang memang benar-benar amanah dan bisa menjadi panutan bagi semua, tidak hanya untuk diri sendiri ataupun mereka, tapi untuk semuanya. Satu contohnya seperti ini. Dan sampai sekarang ini pun saya juga berusaha ya. Saya kan bukan manusia yang baik, tapi kan berusaha baik itu tetap sampai kapan. Contohnya untuk menghindari sikap yaitu contohnya korupsi tadi gitu. Itu yang perlu saya tekankan kepada diri saya sendiri maupun kepada siswa. Jadi saya itu dianggap guru galak, dianggap guru killer, dianggap guru apa, saya seperti itu. Karakter saya di sini terkenal di antara siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 sudah tahu misalkan
nek gak kena diomongi besok tak celuk nebu Novi guru yang enggak bu ya bu siap bu laksanakan gitu. Masih mendengar nama saya disebutkan itu anak-anak sudah langsung punya progres gitu, berusaha gimana. Sebenarnya saya itu nggak apa-apa ya, saya hanya berusaha aja. Ya foto sekolah itu sakarepe dhewe. Itu sayangnya anak itu bisa kita kondisikan. Teman-teman guru itu kadang yang tidak bisa dikondisikan. Saya kan nggak bisa menegur, bukan kapasitas saya menegur. Itu maksudnya tindakan korupsi seperti itulah yang kadang itu menjadi kendala bagi saya secara pribadi dan bagi saya sebagai anggota di lingkungan sekolah ini, karena teman-teman saya itu banyak yang korupsi dan saya nggak bisa menegur, nggak bisa misalkan kalau yang saya tegur ya sesama mapel setidaknya kan saya koordinator mapel, saya tegur pada nih lo mau ke saya gitu. Oh tadi katanya jenengan tidak di kelas. Aku lo gini terus. Oh ya wes, tak kasih tugas gini. Jadi teman-teman semapel itu kadang itu sebelum meninggalkan karena sakit atau apa ya, itu WA saya. Ini aku gak iso tolong ya ini. Ya nanti kalau saya kosong saya infal. Jadi saya mengganti. Ya kalau saya pas tidak jamnya sama. Saya infal biar anak-anak tetap dapat ilmunya gitu kan. Tapi kalau saya sama saya masuk kelas terus ke teman saya itu jamnya sama crash, ya otomatis tugas saya sampaikan. Ini tugasnya dari Bu ini, tolong dikerjakan, nanti dikumpulkan dia di mejanya. Kalau enggak ada tak cek kelas jenengan, tak kasih tugas belum dimasukkan ke meja jenengan, tolong dikonfirmasi di grup kelas. Oh iya, terima kasih, siap. Seperti itu contoh seperti itu. Nah, itu untuk mapel saya. Jadi kalau untuk mapel yang lain kan bukan kapasitas saya atau untuk menegur ataupun apa gitu. Itu ya. Ampun. Ada yang lain? Mungkin ini ada tambahan sedikit ya. Iya. Tadi disebutkan mengenai fenomena guru-guru yang tidak tidak masuk kelas. Nah, itu kalau menurut Ibu, kalau untuk sekolah-sekolah lain itu solusinya bagaimana? Kalau untuk sekolah SMA 1 saja saya tidak bersolusi, apalagi sekolah lain. Jadi, itu kan tergantung masing-masing individu ya. Jadi korupsi itu tergantung dari masing-masing individu. Ketika individu itu punya kekuasaan, menyalahgunakan apa tidak kekuasaannya. Seperti saya sebagai guru, kekuasaan saya bisa tuh ngambil spidol itu saya bawa pulang. Jadi kan saya nggak mau karena itu bukan hak saya. Ya itu contohnya. Ya, kalau ada guru yang lain seperti itu, saya apa ya bisa menegur, apa bisa mengingatkan. Ya itu kapasitas saya. Kayak kendalanya seperti itu sebagai guru. Mungkin di sekolah juga hampir mungkin sama ya, ada beberapa walaupun tidak semuanya. Sehingga kalau kendala yang sering kita temui ya seperti itu salah satunya. Pada akhirnya hal seperti itu menjadi bahan gibahan. Nah, bahan gibahan kayak gini akhirnya kan jadi bahan gibah. Dan itu malah membuat apa ya? Bisa tercerai kalau gibahnya dilanjutkan ya itu. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri dan teman-teman mapel saya aja lah dulu. Saya optimalkan, gak usah punya pemikiran seperti itu. Tidaknya atau mungkin siswa-siswa itu. Jadi kalau saya ada anak yang mencontek ya, itu konsekuensinya saya tidak akan memberikan nilainya tambah atau maksimal. Walaupun kalian ulangannya selanjutnya itu melebihi target, saya nggak bisa memberikan karena kan sudah melakukan tindakan kecurangan sebagai contoh korupsi. Ya, itu konsekuensinya itu, dan anak-anak semuanya tak paham karakter saya seperti itu, jadi nggak ada yang protes, alhamdulillah. Oke, contohnya seperti itu. Sampun? Oke. Ya. Ya mungkin itu saja. Oke, nanti kalau ada yang mau ditambahkan lagi monggo.
bisa mungkin WA first night, terus nanti saya jawab insya Allah seperti itu. Oke, sudah.